Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Belajar lagi bersama Parisdi. Kali ini kita akan mempelajari GGL induksi diri ya, dan induksi silang. Ya, ini adalah rumusan dari Joseph Henry. Silakan disiapkan kertas ya, simak dengan konsentrasi penuh dan usahakan sambil membuat catatan. Sekali lagi, tips dari saya, tulis catatan dalam bahasa kalian sendiri ya. Jangan hanya menyalin kata-kata saya atau mengutip dari sumber-sumber lain. Buat kalimat dari pemahaman sendiri. Semoga itu akan membuat kalian lebih memahami materi ini dengan baik ya, dan suatu saat akan mendapatkan manfaat dari materi ini. Dan saya berharap akan mendapatkan pahala karena membantu kalian memahami apa yang sedang kalian pelajari. Oke, nah misalnya kita punya kumparan seperti ini di gambar. Ada dua buah kumparan. Ada kumparan sebelah kiri dihubungkan dengan baterai ya, sumber tegangan. Nah kemudian ini mula-mula saklarnya terbuka. Karena mula-mula saklarnya terbuka, maka bisa dipahami nggak akan ada arus ya. Nah, kalau nggak ada arus berarti nggak ada medan magnet. Sudah ya, saya kira itu mudah dipahami ya. Nah sekarang apa yang terjadi ketika saklar ini ditutup ya? Sesaat saklar ditutup berarti akan mengalir arus ya, keluar dari kutub positif baterai seperti ini ke atas ini. Nah begitu ya. Nah berarti di dalam kumparan ini, kumparan yang sebelah kiri kita sebutnya misalnya K1 begitu ya. Nah itu akan ada medan magnet seperti itu. Ya, ada medan magnet. Nah tadinya nggak ada medan magnet, kemudian sekarang menjadi ada medan magnet. Berarti ada perubahan. Nah, ketika ada perubahan, ya, perubahan flux magnet, kata Faraday, ingat-ingat, akan muncul GGL induksi. Nah, begitu juga yang terjadi di sini. Jadi, di kumparan satu, ketika mula-mula itu tidak ada medan magnet, kemudian menjadi ada medan magnet akibat saklar ditutup, maka akan timbul medan magnet induksi. Ya, medan magnet induksinya timbul di kumparan itu sendiri. Itulah yang disebut dengan medan induksi diri ya, induksi diri karena dia menginduksi dirinya sendiri. Nah selain itu, timbulnya medan magnet di kumparan pertama itu juga menimbulkan induksi ya, pada kumparan di sebelahnya, kumparan yang ada di dekatnya. Ini yang kita sebut dengan induksi silang ya. Nanti akan muncul seperti ini ya. Di video berikutnya akan saya jelaskan kenapa medan magnet induksi yang muncul di kumparan yang kanan tuh arahnya ke arah kiri berlawanan ya. Nanti saya akan jelaskan khusus di video berikutnya tentang hukum Lenz ya gitu ya. Nah, artinya ketika nanti di sini di kumparan yang kedua itu timbul medan magnet induksi ya, maka di sini pun muncul arus ya, arus induksi silang ya di kumparan yang kedua. Di kumparan pertama juga ada induksi diri gitu ya. Nah, rumusannya seperti apa? Kita lihat ya pendekatannya berikut ini. Berikutnya mari kita tinjau kumparan yang sebelah kanan ini ya. Misalnya ada sebuah kumparan ya dihubungkan dengan sumber tegangan seperti ini, kemudian ada saklar, ada hambatan ya. Mula-mula saklarnya terbuka, habis itu saklar ditutup. Ya. Ketika saklar ditutup arus ngalir ya. Ketika arus ngalir berarti nanti akan ada medan magnet. Ya, medan magnet B ya, yang di dalamnya ya, di dalam medan magnet di dalam solenoid itu atau kumparan itu medan magnet B-nya mudah-mudahan masih ingat, mu dikali dengan N dikali dengan I dibagi dengan panjang ya, panjang kumparannya ya. Nah kemudian misalnya kita tinjau ujung kanan ini kan normalnya pasti ke arah kanan ya, normal ujungnya ini normal yang warna hijau ini, kemudian B-nya yang warna merah. Berarti kalau kita lihat di situ antara normal dengan B itu kalau saya gambar nih B-nya ke kanan ya, normalnya juga ke kanan. Nah, berarti sudut antara normal dengan B itu theta ya, tetanya itu jadinya 0 ya. Karena sudutnya sama dengan 0, ingat-ingat video pertama, flux magnet itu sama dengan B dikali dengan A dikali dengan cosinus theta. Nah, berarti kita akan punya ini sama dengan BA cosinus 0 ya. Cosinus 0 derajat itu 1 ya. Nah, berarti kita akan dapat ini sama dengan BA doang gitu ya, BA. Sementara B-nya itu ya. Nah, berarti kita punya flux magnet di dalam solenoid itu ya, mula-mula kosong sekarang ada menjadi sama dengan
B-nya itu mu dikali dengan N dikali dengan I dikali dengan A dibagi dengan L. Gitu. Nah, ingat menurut Faraday GGL ya, GGL induksi ya, itu kan epsilon, saya buang tanda minusnya dulu ya. Ini kan N D flux per dt. Nah, artinya kalau si fluxnya ini saya substitusi ke situ, kita akan dapat N D gitu ya. Di dalam sana jadi mu N dikali dengan A dikali dengan I ya dibagi dengan L dt ya per dt. Dan kalian mudah-mudahan memahami kalau kumparan sudah dipasang di dalam rangkaian, tentu saja mu-nya tidak berubah ya, mu-nya nggak berubah, n-nya tetap, luasnya juga udah segitu, panjangnya juga tetap. Artinya mu, n, a, dan l ini semua konstanta. Dalam turunan konstanta semua bisa kita ambil keluar ya. Jadi kita akan punya mu dikali dengan n kuadrat dikali dengan luas dibagi dengan L panjang ya. Kemudian tersisalah huruf I di dalam, sehingga tersisa DI per DT, gitu ya. Nah, inilah yang kemudian ya oleh Joseph Henry itu dilambangkan ya. Ini adalah karena semuanya konstanta yang dalam kotak biru ini mu n kuadrat A per L ini didefinisikan sebagai konstanta baru ya. Sehingga GGL-nya menurut Joseph Henry jadinya ini adalah L, konstanta barunya itu L besar ya, DI per DT ya. Dan si L ini ya, L ini adalah inilah yang disebut dengan induktansi diri gitu ya, induktasi diri. Nah, kemudian untuk menghargai jasa beliau siapa? Joseph Henry. Nah, induktansi diri ini kemudian diberi satuan Henry ya, biasanya kita singkat dengan H kapital saja ya, Henry. Jadi ini adalah besaran karakteristik untuk induktor ya, namanya induktansi. Benda yang bisa menghasilkan induktansi, bisa menghasilkan induksi seperti kumparan ini ya, kita sebut namanya sebagai induktor gitu ya. Nah, jadi kita udah kenal nih, kita udah punya resistor, udah punya kapasitor, sekarang kita punya induktor, lambangnya L. Nanti kita akan bicarakan tiga-tiganya di bab berikutnya ya, di listrik bolak-balik rangkaian seri RLC. Nah, untuk kali ini cukup kita dapatkan GGL menurut Henry ya, menurut Joseph Henry. Nah, itu adalah LDI per DT. Tentu saja ini sama seperti yang persamaannya Faraday, ada tanda minus di sini. Nah, tanda minus akan kita jelaskan di video selanjutnya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat latihan soal yang terkait dengan persamaan Henry ini. Untuk memudahkan kalian, kita bisa bagi seperti pada persamaannya Faraday ya, menentukan GGL induksi diri menurut persamaan Henry bisa berupa GGL sesaat atau GGL rata-rata ya. Nah, notasi matematisnya seperti ini, nanti kita akan lihat penggunaannya di contoh soal berikut. Oke, kita lihat soal berikut ini, sebuah kumparan dengan induktansi 250 mH ya. Ini induktansi tadi hurufnya L ya, lambangnya 250 mili ya, hati-hati, mili 10⁻³ Henry ya. Nah, jadi 10⁻³ kan 1/1000, jadi 250 bagi 1000 ini kan sama dengan 1/4 ya. Saya lebih suka nulisnya gini, nanti buat ngitung gampang ya. L-nya 1/4 Henry. Kemudian dialiri arus dengan persamaan seperti berikut ya. Arusnya berubah-ubah, ada fungsi T di situ ya. Pertanyaannya adalah besar GGL induksi rata-rata. Ya, jelas sekali yang ditanya adalah rata-rata ya, antara T0 sampai T5. Jadi, langsung saja GGL rata-rata sama dengan, kita buang minusnya dulu ya, L delta I per delta T ya. Jadi sama dengan ya L-nya 1/4 ya, delta I berarti gimana? Ya masukkan I-nya T5 dan T0 ke persamaan yang ada di situ. Ya, persamaan yang 4T² min 5 itu. Berarti 4T² berarti 5² min 5 dikurang ya pada T0. Pada T0 berarti 0 minus 5 gitu ya. Nah, dibagi dengan delta T-nya ya tentu saja 5 dikurang 0. Dah, seperti itu. Jadi kita akan punya 1/4 yang dalam kurung itu minus 5, ada 5 di sini ya. Jadi habis
Jadi 4 dikali dengan 5 kuadrat. 5 kuadrat itu 5 kali 5. Saya nggak mau hitung dulu nih, bagi 5 ya, karena dibagi-bagi lagi kan. Ya kan, lihat kan gampang tuh, ini ada 5, ada 4, ada 5, ada 5 ya. Jadi tersisa angka 5 ya. Jadi dapat sama dengan GGL rata-ratanya antara T0 sampai T5 sekon adalah 5 volt. Ya, itu GGL rata-rata ditanya ya. Nah, bagaimana kalau yang ditanya GGL sesaat? Nah, ini dia soalnya. Sebuah kumparan sama seperti tadi ya, hanya yang ditanya adalah besar GGL sesaat ya. Tahu dari mana sesaat? Kan yang ditanya pada T5 detik saja ya. Jadi langsung saja GGL sesaat, jawabannya kembali saya buang minusnya jadi L DI per DT ya. DI per DT itu maksudnya turunan persamaan I terhadap variabel T gitu ya, gampangnya ya. Ya, udah nih ada persamaannya ya. I-nya kan sama dengan 4T kuadrat minus 5 ya, berarti turunannya ya DI per DT. Yuk yang lupa bantuin, yang ingat 4T kuadrat turunannya 2-nya ke depan, jadi 4 kali 2 jadi 8 ya. Oke, ditulis ya, takut ada yang lupa. 2-nya tulis ke depan, 4-nya tetap, T yang tadinya pangkat 2 sekarang jadi pangkat 1, min 5 ini jadi 0 turunannya karena nggak ada T-nya ya. Jadi DI per DT-nya 8T ya. Jadi udah tuh dapat ini sama dengan L dikali 8T ya. Nah, L-nya kan tadi udah dihitung di soal sebelumnya ya. Masih ingat mudah-mudahan ini 1/4 Henry ya, 250 mH. Jadi masukkan angkanya, L-nya 1/4 dikali 8, maafkan, dikali 8, ini dikali ya 8, dikali T-nya adalah 5 ya. Jadi ketemu 8 bagi 4 kan 2 kali 5 jadi 10 volt ya. Nah, beda kan GGL rata-rata dengan sesaat ya. Sesaatnya pada T5 10 volt ya, pada rata-ratanya tadi 5 volt ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.